Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Sidik, NIM 150 Nah, dalam radiasi elektromagnetik ada beberapa yang termasuk ke dalam radiasi elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Frekuensi gelombang radio mulai 30 kHz ke atas. Gelombang elektromagnetik berperan sebagai pembawa gelombang bunyi atau suara. Ada dua macam cara untuk menyebarkan gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem frekuensi modulasi dan dengan sistem amplitudo modulasi. Nah, kemudian adapun manfaat dan dampak dari gelombang radio ini itu manfaatnya yang pertama di bidang radio, kemudian manfaatnya di bidang ponsel, kemudian manfaatnya di bidang radar, di bidang televisian, teleskop, dan satelit. Sedangkan dampaknya yaitu yang pertama dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup, kemudian dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan. Nah, kemudian dapat menyebabkan kerusakan otak dan menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Nah, di sini kita harus meminimalisir penggunaan radio ini karena dampak terhadap kehidupan sehari-hari lebih berbahaya, seperti bisa menyebabkan kerusakan otak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet juga termasuk ke dalam sinar elektromagnetik. Nah, sinar ultraviolet ini sumber utama yang menghasilkan sinar ultraviolet ini adalah matahari. Matahari memancarkan sinar ultraviolet. Lapisan ozon paling atas memiliki peran menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia ke bumi. Adapun manfaat dan dampak negatif dari sinar ini, manfaatnya yang pertama yaitu berguna untuk fotosintesis tumbuhan. Kemudian yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Kemudian dengan menggunakan peralatan khusus dapat dimanfaatkan untuk membunuh kuman penyakit. Kemudian untuk memeriksa keaslian tanda tangan biasanya dimanfaatkan oleh bank, atau bisa juga digunakan untuk mencek uang asli atau tidaknya. Dan adapun dampak negatif sinar ultraviolet adalah kulit terbakar, memunculkan tanda-tanda penuaan, kemudian meningkatkan risiko kanker kulit, merusak mata, dan yang terakhir adalah merusak warna rambut. Nah, kemudian sinar inframerah. Sinar inframerah juga termasuk ke dalam sinar elektromagnetik. Sini adapun manfaat dari sinar inframerah adalah yang pertama untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Kemudian sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan. Dan yang ketiga, fotografi diagnosa penyakit. Dan yang terakhir digunakan untuk bidang militer, dibuat teropong dengan inframerah guna melihat di tempat yang gelap atau berkabut sehingga memudahkan pasukan untuk mengintai. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama kulit terbakar, kemudian kerusakan retina yang bisa menyebabkan katarak, kanker kulit, dan yang terakhir adalah penuaan dini. Nah, kemudian sinar X. Sinar X atau sinar proton adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer sampai 100 pikometer. Adapun manfaat dan dampak negatifnya, yang pertama manfaatnya memeriksa barang di bandara, kemudian analisis struktur bahan, kemudian memotret organ dalam kedokteran, kemudian mendeteksi keretakan pada logam. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama melemahkan tulang, kemudian menyebabkan gangguan anemia, kemudian pada wanita hamil resiko semua jenis kanker, dan yang terakhir rusaknya kelenjar tiroid. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.